Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Teman-teman, kalian pernah berpikir nggak sih kalau di Indonesia tuh masih banyak pengangguran? Jadi tingkat pengangguran di Indonesia itu masih tinggi. Nah, salah satunya itu karena SDM yang ada di Indonesia tuh masih rendah, kualitasnya itu masih rendah. Nah, karena itu kita harus meningkatkan kualitas SDM. Nah, sebelumnya SDM itu apa sih? Sumber daya manusia atau yang sering kita sebut SDM itu adalah potensi atau kualitas warga yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan. Nah, jadi jika SDM kita tuh kualitasnya rendah, maka pembangunan yang ada di Indonesia, perindustrian yang ada di Indonesia itu akan rendah juga. Nah, karena kualitas SDM itu sangat mempengaruhi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas SDM. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Ya, seperti rasa malas dan tidak mempunyai keterampilan, tidak ingin menggali atau mengolah keterampilan kayak bakat kita sendiri itu nggak mau diolah. Nah, itu bisa menyebabkan rendahnya kualitas SDM. Karena misalnya kalau kita mempunyai keterampilan, kalau itu tidak diasah, itu lama-lama keterampilan itu akan menghilang. Nah, seorang yang sudah lama tidak bekerja pun bakatnya akan lama-lama akan memudar. Nah, seorang yang tidak bekerja bisa saja melakukan kejahatan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk bisa menyadari pentingnya bekerja dan menjauhkan diri dari namanya pengangguran. Nah, misalnya bisa dimulai dari bisnis kecil. Nah, dengan dimulai dari bisnis kecil, maka seseorang akan terlatih sesuai bakat minatnya dan akan menyukai pekerjaan tersebut. Banyaknya masyarakat yang rajin, maka kualitas SDM-nya pun juga akan membaik. Nah, jika sudah seperti itu, maka harus dipertahankan. Nah, yang kedua itu karena faktor eksternal. Faktor eksternal itu disebabkan oleh luar diri kita. Jadi, seperti contohnya itu kayak faktor lingkungan atau faktor sosial budaya. Selain itu, pengangguran juga terjadi karena adanya ketimbangan antara pekerja dan lowongan pekerjaannya itu tidak seimbang. Jadi banyaknya sumber daya manusia, tetapi sedikitnya lowongan kerja. Dengan demikian, maka akan terjadi banyaknya pengangguran. Nah, maka dari itu suatu wilayah harus memperluas kesempatan kerja. Nah, dengan memperluas kesempatan kerja, maka angka pengangguran ini itu akan menurun. Dan angkatan kerja yang besar, jika dapat dimanfaatkan dengan baik, maka mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Nah, di tempat kami itu banyak sekali pekerjaannya itu rata-rata menjadi petani. Nah, tetapi angka pengangguran yang masih produktif, maksudnya usia yang produktif itu masih tinggi. Jadinya seharusnya itu mereka sudah memikirkan bisnis mereka sendiri, misalnya membangun ruko atau membuat bisnis kecil-kecilan seperti menjual pop es dan sebagainya. Nah, tetapi sebelum itu mereka harus mempunyai skill yang dapat digunakan untuk bekerja menjadi lebih baik. Selain adanya ketimpangan antara tenaga kerja dan lowongan kerja, tingkat pendidikan itu juga mempengaruhi kualitas SDM. Nah, contohnya kalau tingkat pendidikannya rendah, maka kualitas SDM-nya juga akan rendah. Nah, maka dari itu pentingnya kesadaran penduduk akan pendidikan itu sangat diperlukan. Nah, misalnya kalau kita menempuh pendidikan, maka kita akan mengetahui bakat apa yang kita minati, keterampilan apa yang kita minati. Maka dari itu kita dapat mengasahnya. Nah, dalam
pendidikan itu menciptakan manusia atau sumber daya manusia yang berkualitas dan akan menumbuhkan rasa saing, rasa bersaing, dan mempunyai skill yang baik dalam kewirausahaan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka wawasannya pun akan luas dan dapat berpikir lebih terarah, sehingga pada akhirnya produktivitasnya juga akan lebih bagus. Karena jika tingkat pendidikannya rendah, itu juga akan mempengaruhi mutu tenaga kerja. Dalam pendidikan pun diajarkan tentang kewirausahaan. Nah, seperti contohnya itu kita bisa dapat mengetahui karakter apa yang harus kita miliki dalam kita melakukan sesuatu, kita melakukan sebuah usaha, dan itu akan berpengaruh juga terhadap kualitas SDM yang ada. Nah, contohnya itu perilaku seperti berani mengambil keputusan, terus tidak mengandalkan orang lain, terus kita harus percaya diri, harus terampil, kreatif, dan inovatif gitu. Nah, pentingnya pendidikan itu sangat berpengaruh sekali terhadap masa depan, karena dengan pendidikan kita dapat mengetahui skill kita dapat melihat apa yang kita miliki, apa yang dapat kita kembangkan untuk masa depan kita. Dengan adanya perkumpulan Karang Taruna atau perkumpulan rutin pemuda, kita dapat bersosialisasi akan pentingnya pendidikan bagi tenaga kerja. Nah, memberikan sosialisasi pada saat pertemuan rutin bisa membuat pemuda menjadi termotivasi bahwa pendidikan yang berkualitas juga akan menghasilkan daya manusia yang berkualitas juga. Rendahnya kualitas SDM dapat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja, terutama dalam produksi. Nah, sebagai mahasiswa saya menyadari bahwa perlu adanya beberapa usaha untuk meningkatkan kualitas SDM. Seperti contohnya memberikan pelatihan atau training atau pendidikan yang lebih bermutu, memberikan pembinaan, memberikan kesempatan seperti menyalurkan ide. Nah, dengan adanya peningkatan SDM, maka produktivitas akan meningkat. Jika produktivitas meningkat, maka hasilnya pun juga akan meningkat. Nah, maka dari itu, kemakmuran yang ada di negara ini juga akan lebih membaik. Nah, sebagai salah satunya adalah di sektor industri. Jika seseorang mau berusaha untuk mengubah hidupnya menjadi lebih berkualitas, maka harus ada niat dari diri sendiri. Maka dari itu, lakukanlah yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Sekian dari saya, Nurmeliana Petra, NIM 2920201171, kelas RS 20A. Terima kasih.